Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Kabelen dengan NIM 1803030144, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Video yang akan saya bahas pada sore hari ini yaitu dengan judul Media Sosial untuk Komunikasi Strategis. Definisi media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lain yang dilakukan secara online tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial menghapus batasan-batasan untuk manusia bersosialisasi. Dengan adanya media sosial ini, memungkinkan manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, dimanapun, kapanpun, tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita saat ini. Seseorang yang kecil menjadi besar dengan media sosial, maupun sebaliknya, orang besar dalam sedetik bisa menjadi orang kecil dengan media sosial. Kita harus bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar, yaitu seperti media sosial sebagai media pemasaran, dagang, serta memperluas pertemanan. Ada pula kerugian yang kita dapat dari media sosial, yaitu kita akan kecanduan media sosial dan sulit untuk bergaul di dunia nyata. Dan kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan media sosial untuk mempermudah hidup kita, memudahkan kita untuk belajar, serta mencari pekerjaan dan mencari informasi. Dengan adanya media sosial, kita juga mengenal dunia maya, yaitu dunia tanpa batasan-batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Perkembangan media sosial. Media sosial dunia dimulai awal tahun 2000-an, di mana situs pertama media sosial yang dikuasai oleh MySpace dengan 1 juta pengguna aktif setiap bulannya. Facebook pertama kali hadir dan memimpin jejaringan sosial global. Facebook dianggap sebagai bisnis besar. Lalu, Google pun melihat keberhasilan Facebook dan pada akhirnya Google juga langsung meluncurkan jejaringan sosial mereka. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial sudah menjadi media pemasaran yang digunakan pada saat ini. Dalam era digital ini, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk membuka bisnis online. Pengetahuan tentang media sosial sangat penting bagi setiap orang, terutama pada mereka yang ingin melakukan bisnis online. Baik, di sini saya akan mengambil contoh tentang marketing untuk berbisnis,
Karena sampai saat ini media sosial marketing masih menjadi strategi marketing paling efisien dan tidak mengenal skala bisnisnya. Bisnis yang nilainya jutaan pun bisa langsung menggunakan media sosial marketing dengan cara menggunakan jasa iklan dan jasa iklan Facebook dan jasa iklan Instagram. Strategi media sosial marketing ini memiliki dua jenis bisnis, yaitu yang pertama, bisnis berskala besar, dan yang kedua, bisnis berskala kecil. Di sini, saya hanya akan membahas tentang bisnis berskala kecil saja. Bisnis berskala kecil ini masih berada dalam tahap perkembangan, yaitu dengan menggunakan media sosial dalam pemasaran bisnis dan bisa memberi banyak manfaat serta keuntungan. Strategi media sosial marketing dalam berbisnis berskala kecil memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas. Membangun kepercayaan dalam berbisnis tidak serumit yang kita pikirkan. Kita tidak harus memiliki pengikut yang banyak, tapi kita hanya perlu menghubungkan bisnis kita kepada orang yang tepat. Kita bisa melalui proses ini dengan membangun brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk langsung bisa mengenali serta mengingat suatu merek dengan hanya melihat logo atau warna yang menggambarkan identitas suatu brand. Yang bisa kita lakukan untuk membangun brand awareness yaitu dengan cara menciptakan visibilitas online yang merupakan representasi dari bisnis kita. Yang kedua, membangun relasi di media sosial. Seperti kita ketahui, koneksi merupakan hal terpenting dari media sosial, di mana dengan memiliki koneksi yang bagus, akan memudahkan kita untuk melakukan pemasaran produk, sehingga kita pun bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki untuk membangun jaringan dengan pihak yang berpotensial untuk menjadi konsumen kita. Yang ketiga, membagi konten yang diakurasikan. Media sosial merupakan suatu tempat yang akurasi di mana konten kita harus memiliki nilai yang sangat penting sehingga kita bisa menjaga konten kita agar terus berkembang. Kita harus membuat konten yang berkualitas dan bermanfaat dengan tujuan agar kita dapat meningkatkan SEO pada mesin pencari, membangun bisnis dengan baik, serta menambah followers atau pengikut kita. Seperti kita ketahui, media sosial tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi penggunanya, tetapi ada juga dampak negatifnya. Seperti kita mudah termakan oleh berita hoax yang dimuat di media sosial. Hoax adalah berita bohong atau berita yang dibuat dengan sumber informasi yang kurang jelas, dan berita tersebut
dibuat seolah-olah benar adanya. Dengan begitu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, mungkin ini saja hasil dari presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila masih terjadi banyak kesalahan dalam membuat video ini. Sekian dan terima kasih.